Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ridho Argafadila. Saya dari kelas 4C Teknik Sipil dengan NPM 65206011. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau mengoperasikan software SPSS yang sudah diajarkan dalam mata kuliah statistika dan hidraulika. Nah, pertama kali sebelum kita melaksanakan pengoperasian software tersebut, kita harus melihat data apa saja yang harus diinput dalam software tersebut. Berhubung saya sudah mengetahui data apa saja dan sudah saya rekap, saya jelaskan rekapan atau data yang sudah saya peroleh seperti ini. Kenapa saya menggunakan tabel? Karena agar mempermudah ketika kita input data tersebut ke dalam software aplikasi SPSS. Lalu sebenarnya tidak harus dengan seperti ini sih, karena ini sebenarnya fleksibel, terserah kalian, agar kalian itu mempermudah kinerja kalian atau mempermudah juga dalam penginputan data ke dalam software SPSS tersebut. Berhubung ini data sudah terkumpul, langsung saja kita ke softwarenya, ke SPSS. Nah, ketika kalian sudah membuka SPSS, kalian menemukan tampilan seperti ini. Nah, tampilan tersebut dapat kalian lihat ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan di pojok kiri bawah. Nah, di sini ada data view dan variabel. Ketika kalian akan membuat format, kalian harus di variable view. Berhubung data sudah terkumpul, kalian bisa melihat terlebih dahulu data yang berada di Word yang sudah saya buat ini. Nah, di sini ada kode benda uji yang disingkat yaitu KBU. Nah, dari kolom pertama ini kita singkat KBU dan kita masukkan ke dalam software SPSS-nya. Kita ketik KBU, enter. Di sini kita ganti di type atau tipe, kita ganti dengan string. Lalu kita oke. Kita labelnya ditulis dengan kode benda uji, enter. Lalu di bagian sini untuk diganti center dan di sini diganti dengan nominal. Untuk values dan missing atau kolom dibiarkan saja none. Berikutnya ada tanggal benda uji. Jadi tanggal benda uji ini ada dua jenis ya, cor dan tes. Untuk penginputan data dalam sini yaitu dengan kode atau singkatan dengan TBUC atau tanggal benda uji cor. Sini tulis TBUC, enter. Ini diganti date karena ini tanggal dan kalian pilih yang mm, dd dan g 4 kali. Tulis di sini sesuai dengan ini tanggal benda uji cor, tanggal benda uji cor. Oke, kita agak lebar agak lebih jelas. Lalu bagian sini diganti sender juga sesuai dengan atas. Lalu di sini diganti dengan nominal. Selanjutnya TBUT diganti dengan data, pilih yang seperti awal seperti TBUC, lalu tulis tanggal benda uji tes. Lalu di sini diganti center seperti atasnya, di sini diganti nominal juga. Untuk kolom tersebut kita lanjut ke kolom berikutnya. Umur beton disingkat UB. Di sini diketik UB, enter. Di sini diganti numerik sesuai pas awal ya, nggak usah diganti-ganti. Lalu di sini ditulis labelnya umur beton.
lalu bagian sini juga diganti center, lalu measure diganti scale. Ke tabel berikutnya lagi gaya tekan atau disingkat GTE, gaya tekan GTE. Oke, enter. Nomor X sama, ditulis gaya tekan. Selanjutnya diganti center juga, merisnya diganti scale. Oke. Ke tabel berikutnya lagi kuat tekan langsung atau KTL singkatannya, KTL, enter. Di sini numeric juga, tulis kuat tekan langsung. Oke, di sini juga ganti center juga, lalu pilih yang scale. Oke. Ketika ini sudah dimasukkan ke dalam data semua, untuk selanjutnya kita ke data view. Nah, ini kenapa ada dua tabel yang tidak kita masukkan ke dalam SPSS? Karena dari tabel tersebut kita tidak memacu atau tidak membahas tentang dari dua tabel tersebut. Lanjut ke software SPSS nya. Jika ini sudah masukkan semua, kalian cek lagi nih apa saja yang sekiranya perlu diganti atau ada kesalahan apa gitu. Barangkali ada Marius yang belum diganti atau bagian barisnya belum diganti atau apa, itu yang sekiranya perlu diperhatikan. Nah, ketika ini sudah semua selesai, kita ke data view. Nah, tampilannya seperti ini sesuai dengan tadi yang kita sudah buat di variable view. Oke, ketika sudah muncul seperti ini, kita kembali lagi ke dalam Word yang kita sudah buat. Nah, untuk KPO yang pertama diisi di sini. Nah, kode benda uji. Dari kode benda uji ini kita drag ke bawah, lalu kita copy, Ctrl C atau klik kanan copy, lalu kita klik di sini, lalu kita Ctrl V atau Ctrl klik kanan paste. Nah, seperti ini. Ketika seperti ini, yang bagian BN di copy ya sesuai dengan kolomnya, yang BK strip 1 juga sama, ini juga sebentar, ini juga di copy, tiga kali. Oke. Nah, ketika ini sudah semua diisi, kita langsung ke tabel berikutnya, melihat di Word sesuai dengan tadi yang sudah kita buat di TBUC dan TBUT. TBUC ini kan namanya tanggal benda uji, cor, ada cornya ya. Nah, bagian sini tuh kita drag juga ke bawah, lalu kita Ctrl C atau klik kanan copy, lalu pastekan ke dalam SPSS ini. Nah, seperti itu caranya. Berikutnya juga sama seperti itu. Nah, TBUC dan TBUT sudah kita isi sesuai dengan Word yang sudah kita buat ini. Berikutnya ke umur beton UB. Kita lanjut ke Word, lalu kita pilih pada bagian tabel umur beton, kita drag ke bawah sama Ctrl C paste. Berikutnya lagi tentang GTE, gaya tekan, lihat di Word, lalu kita pilih ke bagian tabel gaya tekan, lalu kita drag ke bawah, Ctrl C paste. KTL, kuat tekan langsung, kita kembali ke Word, lalu kita copy ke bawah, copy, ini paste. Nah, di sini kita sudah memasukkan semua data yang ada pada Word yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah data masuk semua ke dalam program SPSS ini, langkah selanjutnya kita menganalisis. Jadi setelah data ini semua masuk, data ini dianalisis dan nanti akan otomatis muncul sebuah kayak grafik, tabel atau apapun itu. Dengan step pertama yaitu kita melihat di pilih menu ke toolbar, lalu kita pilih menu analisis,
kita pilih deskriptif statistik, lalu untuk melihat frekuensinya kita klik saja pada tulisan frekuensi, kita klik OK. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ada beberapa poin, kita masukkan semua ke dalam variabel dengan cara klik. Nah, klik juga, selanjutnya seperti itu. Nah, setelah semua masuk ke dalam variabel, lalu kita pilih klik statistik. Nah, di sini untuk tampilan seperti ini dicentang semua ya, min, not, sum, dan lainnya dicentang semuanya. Lalu pada bagian persentil kita masukkan 10, H, lalu 100, H, lalu kita tekan continuous. Selanjutnya charts. Untuk charts, histogram dipilih ya, lalu di checklist continue. Untuk format tidak perlu, langsung saja di OK. Muncul tampilan seperti ini, kita tunggu selesai analisisnya. Nah, ketika sudah selesai, lalu di sini muncul poin frekuensi yang sudah kita tadi buat ya. Nah, ini akan muncul tabel-tabelnya ke bawah, terus akan diperlihatkan apa yang sudah kita masukkan tadi. Ini berikut tabel analisisnya, dan ke bawah lagi masih ada grafik diagram batang. Oke, ke step selanjutnya. Untuk melihat deskriptifnya, kita juga sama ke menu toolbar analisis, deskriptif statistik, dan deskriptif. Kita klik. Nah, ini juga sama dimasukkan ke dalam kolom variabel yang sebelah kanan dengan cara seperti tadi. Ini diklik lalu klik icon ini terus sampai semuanya masuk ke dalam tabel tersebut. Nah, setelah seperti ini kita klik option, kita centang semua ya, terus lalu OK, use style. Kalau ini tidak perlu, lalu tekan OK langsung saja. Nah, otomatis membuat tabel seperti ini. Untuk langkah selanjutnya lagi, kita melihat explore-nya. Nah, dengan cara tadi seperti tadi awal, pilih toolbar analisis, deskriptif, statistik, lalu pilih yang explore, klik. Nah, untuk sebelah kanan ada kolom masing-masing ya, ada dependent list, vector list, dan label GSB. Lalu kita masukkan masing-masing dalam tabel tersebut. Untuk yang bagian vector list, kita masukkan poin kode benda uji, tanggal benda uji cor, dan tanggal benda uji tes. Lalu untuk dependent list, kita masukkan poin umur beton, gaya tekan, dan kuat tekan langsung. Lalu kita pilih statistik, ini tidak perlu, loads-nya histogram dicentang ya, continuous, lalu kita tekan OK langsung. Kita tunggu sebentar sesuai arahan dari SPS-nya. Kita tunggu sampai benar-benar semuanya clear semua. Ya, agak lama sedikit sih kalau pas di explore-nya ini. Nah, saya keluar semua data-datanya. Kita lihat bagian poinnya ya, yang explore. Mana ini? Nah, ini poin explore, kita bisa melihat di bawah langsung tabelnya juga udah keluar, ada totalnya juga, ada missing dan validnya juga. Kalian bisa melihat lah ya, nanti ketika kalian mungkin belajar mengoperasikan SPSS ini, kalian nanti bisa mungkin pakai data saya terlebih dahulu, lalu kalian terapkan
otodidak langsung belajar menggunakan SPSS ini. Di sini juga keluar histogramnya, ada diagramnya juga. Lalu ke bawah lagi masih ada lagi, ada ini juga diagram juga, masih banyak sampai ke bawah ya. Mungkin itu saja dari saya untuk pembahasan tata cara atau mengoperasikan SPSS ini. Mungkin jika ada kata yang berbelit-belit atau kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf karena manusia juga punya kesalahan. Mungkin hanya itu saja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.